Pemerintah daerah Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, kepemimpinan Bupati Andreas Paru, Wakil Bupati Raimundus Bena, memberikan jawaban kebijakan pembangunan atas keluhan dan harapan pengkondisian infrastruktur jalan di wilayah Lopijo yang pernah diturunkan media ini dengan judul Tempuh ANBK, Pelajar Bertarung Nyawa. Anak-anak sekolah di wilayah itu dan para guru harus menyeberang kali dan mereka harus menunggu selama 2 jam hingga banjir surut demi meneruskan perjalanan mereka untuk bisa mengikuti asesmen nasional berbasis komputer ANBK. Mereka harus bertarung dengan risiko keselamatan yang bisa saja terjadi saat menyeberangi banjir di musim hujan tanpa sarana jembatan yang menjamin keselamatan nyawa. Terhadap kondisi ini, Pemda Ngada kepemimpinan Bupati Andreas Paru melalui Wakil Bupati Raimundus Bena memberikan penjelasan masalah pemenuhan infrastruktur jalan dan sejumlah catatan lainnya untuk Lopijo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Apa tanggapan, revisi untuk Lopijo itu sendiri? Terkait Lopijo, memang daerah ini sungguh memprihatinkan, ya, dan mungkin satu-satu di wilayah Ngada yang boleh katakan secara infrastruktur belum tuntas sampai ke Lopijo ada daerah-daerah itu. Nah, ya, sementara di wilayah-wilayah lain itu boleh dikatakan sudah hampir tuntas. Nah, untuk itu tentu dari tahun ke tahun saya kenal betul wilayah Lopijo dan juga di sana ada banyak kakak adik keluarga di sana. Saya juga sering ke sana. Semenjak masih di DPR kita juga sering memperjuangkan itu dan tentunya perhatian pemerintah tidak akan berhenti, ya, tidak berhenti. Ketika saya terakhir ke sana itu sekitar 2 bulan lalu, batas jalan hotmix itu sekarang ini tinggal lagi sekitar 4 kilo untuk mendekati untuk tembus ke wilayah Lopijo, ya. Dan dari Lopijo ke arah Aimere itu juga lagi beberapa kilo. Tentunya dalam keterbatasan anggaran, ya, saya harus sampaikan secara jujur, dan ini juga kita sudah sampaikan ke masyarakat termasuk ke para kepala desa pada saat pertemuan kemarin. Untuk di tahun 2022, ya, ini mungkin saya boleh katakan secara jujur itu sangat sulit bagi bupati, wakil bupati, siapapun juga yang berkuasa pada saat ini, dan ini saya rasa di seluruh Indonesia, ya. Dampak dari pandemi COVID, terus adanya penurunan dana dari pusat, ya, terus ada beberapa dak fisik yang untuk beberapa kabupaten termasuk Ngada itu sendiri juga tidak diakomodir. Makanya untuk daerah itu untuk di 2022 kita pikirkan ada beberapa miliar untuk melanjutkan pengerjaan jalan ke sana, ya. Apakah dalam bentuk hotmix atau lapen, ya, nanti akan disesuaikan dengan anggaran itu, ya. Dan Lopijo ini setahu saya itu dia masuk di zona lingkar luar bagian selatan, ya, selatan terus tembus ke barat dan akan menghubungkan ke Aimere, kecamatan Aimere, terus ke Manggarai Timur. Nah, zona ini harus ada prioritas khusus, ya. Ketika ini sudah bisa, lintasan ini sudah bisa ditembus dan sudah terbangun semua infrastruktur, akan lebih mudah bagi masyarakat di wilayah Aimere, ya, ataupun dari Manggarai Timur untuk bepergian, misalnya mau melalui Bandara Soa misalnya, ya, mau ke Labuan Bajo, Kupang, Jakarta, itu bisa melalui lintasan ini. Nah, dan tentunya masih banyak hal, ya, untuk di wilayah Lopijo itu, kampung kecil punya potensi besar, ya. Siapapun pemimpin pasti akan ada prihatin untuk masyarakat yang secara umum kepada masyarakat Kabupaten Ngada, lebih khusus juga untuk masyarakat di desa Heavea, Kampung Teni dan Lopijo, ya. Ini kerinduan besar, ya. Khusus untuk jalur tembus ke Aimere, itu ada hambatan besar di kali yang sungai besar itu namanya Kali Bakwe, Sungai Bakwe. Nah, itu memang butuh kajian teknis, ya, kajian teknis karena sungainya begitu luas, ya. Apakah misalnya kita pakai lereng dulu, dikusur dulu lereng tembus sampai ke bawah dasar kali, terus dibuatkan misalnya jembatan atau seperti apa, dan ini tentu kita terus berpikir untuk itu, ya. Nah, ya. Yang intinya pembangunan lain selain jalan, ya, yang mungkin kerinduan masyarakat prioritas utama adalah jalan. Ada juga sarana-sarana pendukung lainnya, misalnya pendidikan,
ya, dan juga kesehatan ya. Kemarin saya sempat 2 bulan lalu hampir 3 bulan saya sempat berada di sana bersama Ketua DPR dan juga beberapa anggota DPR. Kita sempat meninjau ada satu bangunan juga yang sangat memprihatinkan itu berkaitan dengan kalau tidak salah itu Pustu ya. Pustu ya. Itu sudah lama ya, mudah-mudahan di 2022 kita bisa akomodir itu ya. Apakah nanti bisa direhab atau bangun baru, kita akan perjuangkan itu ya.